Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Salah satunya karena perancangan undang-undang tidak transparan sejak awal. Setidaknya ada 5 versi rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Februari lalu ada versi 1028 halaman, kemudian setelah ketok palu ada versi 905 halaman. Berganti menjadi 1052 halaman dan menjadi 1035 halaman. Dan terakhir, 812 halaman. Kami juga sempat dibuat bingung karena sebelumnya sudah meriset, ternyata ada versi barunya. Jadi, ini adalah BBC Indonesia menjelaskan versi revisi final. Apa implikasi dari beragam draft berbeda yang muncul setelah rapat paripurna DPR? Kami bertanya pada ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti. Undang-undang ini mungkin legality-nya terpenuhi karena ya ketok palu ada gitu ya, nanti tanda tangan kalau sudah ditandatangan. Tapi dia sudah kehilangan legitimasinya. Dalam hukum tata negara, tidak sah ini tidak berarti otomatis batal. Tapi dia akan menjadi dasar yang sangat kuat bagi kita untuk dimintakan pembatalannya kepada nanti Mahkamah Konstitusi. Apa saja yang berubah dan dipermasalahkan oleh masyarakat? Sebagai contoh, mari kita bandingkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dengan draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang versi 905 halaman dan versi 812 halaman. Ini pasal 156 ayat 2 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalimat paling sedikit dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diganti menjadi kalimat paling banyak dalam Undang-Undang Cipta Kerja versi 905 halaman. Versi 812 halaman berbunyi seperti ini. Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Lalu, kalimat paling banyak tidak ada lagi dalam draft Undang-Undang Cipta Kerja versi 812 halaman. Sehingga besar tipisnya yang berkembang ada yang 1000 sekian, ada yang tiba-tiba 900 sekian, tapi setelah dilakukan pengetikan secara final berdasarkan legal drafter yang ditentukan di dalam kesekjenan dan mekanisme, total jumlah pasal dan kertas halaman hanya sebesar 812 halaman. Tapi ada kata yang dihapus. Lalu bagaimana implikasi hukumnya bagi rakyat Indonesia? Itu misleading information karena nyatanya ada perubahan substansi. Kalau dalam hukum, setiap kata dalam pasal itu bisa bermakna unsur dari suatu pasal. Misalnya dan garis miring atau. Karena atau berarti kita bisa memilih salah satu. Kalau dan itu dua-duanya harus dipenuhi. Kalau dan garis miring atau itu bisa salah satu, bisa dua-duanya tetap kena. Gitu. Jadi sebegitu pentingnya sehingga janganlah dianggap remeh perubahan-perubahan pasal seperti ini. Kita sering dengar banyak orang dan pihak yang tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi sebenarnya masalah utamanya apa sih? Tapi karena naskah akademisnya dibuat bersamaan dengan RUU, maka ini khas banget. Naskah akademisnya sebetulnya tidak menggambarkan apa yang ada di undang-undang, tapi cuma buat nyocok-nyocokin aja. Padahal di dalam Undang-Undang 12 2011 dikatakan RUU itu sebetulnya cuma pengaturan norma dari masalah, analisis masalah yang dituangkan dalam naskah akademis. Publik khawatir akan ada pasal selundupan masuk dalam undang-undang jika dokumen semakin lama ada di tangan DPR. Tentu ada ketakutan akan pasal selundupan yang merujuk pada kasus-kasus seperti ini. Adanya pasal tentang kretek dalam draft rancangan Undang-Undang Kebudayaan di tahun 2015. Kemudian adanya penambahan jumlah pasal dalam Undang-Undang tentang penyelenggaraan pemilu pada tahun 2007. Lalu, perubahan ketentuan dalam pasal yang mengatur usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019. Sejak awal dibahas, banyak tafsir di tengah masyarakat tentang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Debat berkepanjangan, bahkan sejumlah akademisi menilai banyak pasal yang bisa merugikan masyarakat. Apalagi Presiden Joko Widodo menilai demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi dan dilakukan oleh mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat terpicu oleh disinformasi. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja
yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Ukurannya hoax itu apa? Kalau ternyata belum ada draft yang final. Jadi siapa yang hoax gitu? Jadi misleading information-nya ini siapa yang memberikan? Apakah masyarakat atau justru pemerintah dan DPR karena tidak kunjung mengeluarkan draft yang final gitu ya. Jadi saya kira tuduhan-tuduhan semacam itu sangat tidak berdasar dan justru memicu konflik ini, menutup ruang dialog dengan masyarakat. Jadi menyalahkan saja masyarakat, katanya infonya hoax. Padahal ya bagaimana kita mau dapat info kalau memang tidak diberikan. Karena sudah ketok palu, apa yang harusnya bisa dilakukan oleh DPR dan pemerintah? Pemerintah dan DPR harus menghentikan kekacauan ini, ya cabut itu undang-undang, kembalikan lagi ke proses awal. Mau nggak mau ini semakin lama semakin ini sudah mengancam ini ya wibawa mereka sendiri sebetulnya. Tapi sebenarnya Presiden dan DPR senada. Silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Setelah mendengar penjelasan barusan, lalu bagaimana pendapat kalian?